Hai Smart People, terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan belajar memahami isi dan sistematika teks cerita sejarah. Baiklah Smart People, jangan berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat cerita fakta dan kejadian di masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah yang disajikan dalam bentuk narasi. Teks cerita sejarah itu terbagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Apa saja contohnya akan saya jabarkan berikut ini. Yang pertama adalah fiksi atau novel sejarah. Contoh buku yang termasuk ke dalam fiksi atau novel sejarah yaitu novel, cerpen, legenda, dan roman yang dilatar belakangi oleh peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu non-fiksi atau teks sejarah. Contoh buku yang termasuk ke dalam non-fiksi atau teks sejarah yaitu biografi, autobiografi, catatan perjalanan, catatan sejarah, atau memoir. Ciri-ciri dan perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Supaya kalian tidak bingung membedakan antara novel sejarah dengan teks sejarah, mari kita simak perbedaan teks sejarah dan novel sejarah berikut ini. Yang pertama, judul dalam teks sejarah bersifat eksplisit, sedangkan dalam novel implisit. Yang kedua, orientasi dalam teks sejarah berisi pengantar, tujuan, dan pendahuluan. Sedangkan dalam novel sejarah berisi pengenalan tokoh dan latar. Yang ketiga, komplikasi dalam teks sejarah bersifat gradual. Sedangkan dalam novel sejarah bersifat hierarkis. Yang keempat, resolusi dalam teks sejarah berisi simpulan, sedangkan dalam novel sejarah berisi penyelesaian konflik-konflik. Yang kelima, teks sejarah tidak memiliki bagian koda, sedangkan pada novel sejarah memiliki bagian koda. Oke Smart People, mari kita lanjutkan dengan membahas struktur dari teks sejarah maupun novel sejarah. Dengan memiliki struktur di dalam sebuah cerita, hal tersebut akan memudahkan penulisan sehingga alur cerita menjadi jelas. Selain itu, pesan yang ingin disampaikan penulis juga dapat ditangkap dengan baik oleh pembaca. Maka dari itu, mari kita pelajari 6 struktur teks cerita sejarah yang tepat di bawah ini. Yang pertama, struktur novel sejarah. Yang pertama adalah orientasi. Bagian awal dalam struktur novel sejarah adalah orientasi. Pada bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, sudut pandang, dan juga hubungan dari para tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pada tahap ini, pengungkapan peristiwa mulai menceritakan peristiwa atau kejadian yang akan menimbulkan suatu konflik nantinya. Yang ketiga, rising action atau menuju konflik. Pada tahap rising action ini, penulis akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit. Yang keempat, yaitu komplikasi. Pada bagian ini, konflik yang muncul sudah mulai memuncak atau di tahap klimaks. Yang kelima yaitu resolusi. Setelah memuncaknya konflik, tentu saja harus ada penyelesaian atau resolusi. Nah, di bagian ini menceritakan akhir dari suatu masalah atau tahap penyelesaian. Yang keenam yaitu koda. Koda ini bersifat opsional. Jadi, tidak semua novel sejarah memiliki koda. Koda merupakan penutup dari sebuah novel yang berisi komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut. Struktur teks sejarah.
Struktur teks sejarah hanya memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu orientasi. Pada bagian ini, pengarang mulai mengenalkan topik yang akan dibahas. Misalnya, kita ingin menceritakan asal-usul uang, maka di bagian ini kita akan menjelaskan mengenai apa itu uang terlebih dahulu. Berarti kita akan menjelaskan definisi dari uang, karakteristik dari uang, tujuan dan manfaat uang itu sendiri. Kemudian yang nomor 2, urutan peristiwa. Pada bagian ini, peristiwa akan dijelaskan secara gradual. Apa itu gradual? Gradual yakni berangsur-angsur, kronologis atau sesuai dengan waktunya. Misalnya, saat menjelaskan asal-usul uang atau sejarah bagaimana uang itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Kita bisa menceritakan berdasarkan waktunya atau tahunnya. Yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi ini berada di bagian akhir cerita. Pada tahap ini, kita meninjau kembali mengenai topik yang dibahas, dapat berupa kritik atau saran. Baiklah Smart People, itu tadi materi kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, subscribe buat yang belum, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Bye bye.